kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Beberapa saat terakhir ini banyak banget nih YouTuber gaming yang heboh dengan kehadiran game horor terbaru berjudul Mr. Hops Playhouse kedua. Dan tentu saja kamu juga banyak yang merekomendasikannya untuk dibahas di video Elprana. Setelah aku mencoba mencari tahu mengenai cerita seram di balik game ini, ya ampun, aku merinding banget. Ternyata game ini benar-benar mengerikan, disertai juga beberapa fakta kelam di balik boneka Mr. Hops. Nah, di video kali ini, Elprana akan membahas cerita singkat di balik game Mr. Hops Playhouse dari seri pertama dan kedua, sekaligus dengan beberapa boneka asli di dunia nyata yang mungkin menjadi referensi dalam pengembangan gamenya. Aku ingatkan terlebih dahulu kalau apa yang Elprana jelaskan di sini murni berdasarkan analisis pribadi dan juga dari rumor-rumor yang beredar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Kita mulai dengan cerita seram game seri pertamanya. Mr. Hops Playhouse merupakan game horror adventure yang dikembangkan oleh studio game bernama Moonbeat. Kamu dapat memainkannya di smartphone maupun dalam versi PC-nya. Game ini bercerita tentang seorang anak gadis berusia 10 tahun bernama Ruby yang berkunjung ke rumah neneknya. Dia adalah Esther, seorang wanita tua yang hidup sendiri di sebuah kota kecil. Anaknya, Jenna, sering mengunjunginya bersama sang cucu. Cucunya yang bernama Ruby inilah yang akan menjadi tokoh utama dari seri pertama game Mr. Hops. Suatu hari, Jenna dan Ruby mendapati gelagat Esther yang begitu aneh. Dia sering termenung dan melamun, memandang kaca mobil dalam diam yang sunyi. Bahkan, banyak tuh tetangga yang komplain kalau nenek si Ruby ini sering berteriak histeris saat tengah malam. Karena dirasa cukup mengganggu, akhirnya Jenna mengirimkan ibunya ke rumah sakit untuk dirawat. Saat itu, Ruby pergi mengunjungi neneknya dan dia di sana diberi sebuah boneka kelinci yang sangat lucu. Boneka tersebut bernama Mr. Hops. Selang beberapa saat, Esther pun meninggal dalam tidurnya. Tidak diketahui secara pasti apa yang menyebabkan dia meninggal. Tapi yang jelas Ruby beranggapan bahwa Mr. Hops merupakan kenang-kenangan terakhir dari mendiang neneknya itu. Semenjak kepergian neneknya, Ruby mulai merasakan hal-hal yang aneh saat malam hari. Misal seperti suara ketukan pintu, suara langkah kaki, barang-barang di kamar tiba-tiba menjadi berantakan, dan lain sebagainya. Dia mengira bahwa Mr. Hops ini dirasuki oleh hantu. Tentu saja kedua orang tuanya tidak menganggap hal itu serius, hingga suatu malam Ruby terbangun dari tidurnya. Dia melihat rumahnya tiba-tiba menjadi sangat berantakan, menjadi lebih gelap dan mengerikan. Ruby pun berkeliling rumah untuk mencari orang tuanya. Karena saat dia ada di kamar ayah ibunya, dia mendapati ada percikan darah yang terciprat di atas kasur. Ya ampun, orang tuanya dibunuh. Dari sini penampakan-penampakan aneh mulai bermunculan. Terlihat banyak sosok menyerupai boneka kelinci raksasa yang menghantui Ruby malam itu. Dia harus menyelamatkan diri dengan membunuh boneka hantu itu. Sebagai player, kamu akan dihadapkan dengan beberapa ending. Tapi menurutku, ending yang paling menarik adalah saat Ruby berhasil menemukan pistol lalu membunuh sosok iblis dari boneka Mr. Hops. Karena tetangganya mendengar suara tembakan, mereka pun memanggil polisi kan. Ruby yang berhasil meloloskan diri dari Mr. Hops malah tertangkap dong karena dianggap membunuh kedua orang tuanya sendiri. Ya ampun, serem banget ya.
Aku tuh sampai berspekulasi loh. Jangan-jangan nih Ruby ini sedang berhalusinasi. Dia dipengaruhi oleh kekuatan jahat sang iblis agar seolah-olah sedang berhadapan dengan Mr. Hobbs saat ditembaki. Ternyata dia menembaki orang tuanya sendiri. Gila, merinding banget. Kalau menurutmu gimana? Coba kamu tulis di kolom komentar. Ending mana yang paling menarik dari game yang satu ini? Setelah versi pertamanya sukses besar, beberapa saat yang lalu Moonbeat merilis versi kedua dari game tersebut. Fokus ceritanya adalah mengenai kisah masa lalu Esther, nenek dari Ruby. Ternyata nih, dia mendapatkan boneka Mr. Hobbs saat masih kecil di sebuah panti asuhan pada tahun 1950-an. Semenjak menerima donasi boneka Mr. Hobbs, Esther jadi merasa dihantui oleh sesuatu. Singkat cerita, ternyata sosok tersebut merupakan iblis jahat dari dunia bawah. Dia bernama Entity, sebuah iblis yang sudah merasuki anak gadis tak berdosa pada tahun 1600-an untuk melakukan pembunuhan sadis terhadap para perawat di panti asuhan yang Esther tinggali itu. Ternyata panti asuhan ini memiliki sejarah yang kelam juga. Ya ampun, tapi untungnya Esther berhasil keluar hidup-hidup dari panti asuhan itu dengan sebuah konsekuensi bahwa ingatannya akan menghilang mengenai iblis dan kematian seluruh penghuni panti asuhan ini. Saat di persimpangan jalan, iblis ini kembali memperlihatkan dirinya dalam bentuk boneka Mr. Hobbs. Karena ingatan Esther sudah terhapus, dia pun mengambil kembali boneka kelinci Dajjal itu dan merawatnya hingga dia menjadi tua. Dan berlanjutlah ke versi pertama dari game ini. Dia mewariskannya ke Ruby cucunya itu. Wah, ceritanya keren banget ya. Selain game Mr. Hobbs Playhouse, kamu ingin Elprana bahas mengenai game apa lagi nih? Komen ya di bawah biar nanti Elprana bikinin videonya. Like juga video ini karena kalau sudah tembus 10.000 likes, aku akan bahas kisah nyata dari game-game terkenal lainnya. Sekarang Kill, sebuah boneka vintage berwujud kelinci yang dirancang pada tahun 1950. Panjangnya sekitar 16 inci tanpa identifikasi yang jelas siapa yang menciptakannya. Tapi yang pasti, kehadiran boneka ini sangat mengerikan semenjak sang pemilik membelinya dari sebuah toko antik di tengah kota. Dari kesaksian si pemilik, semenjak boneka ini diletakkan di dalam rumah, hal aneh mulai bermunculan. Seperti benda-benda kamar yang tiba-tiba berantakan, hingga posisi boneka yang sering berpindah-pindah tempat. Karena dirasa sangat mengerikan, akhirnya dia menjualnya di situs WorldPoint dengan harga $50 atau setara dengan Rp700.000. Waduh, serem banget ya boneka kelinci ini. Yang kedua ada Haunted Rabbit Doll, sebuah boneka handmade berbentuk kelinci betina yang mengenakan gaun klasik berwarna putih. Awalnya seorang wanita tua tak diketahui namanya membeli boneka tersebut di toko cuci gudang. Dia membelinya karena memang boneka ini terbilang unik dan cantik. Beberapa tahun kemudian dia pun mewariskan boneka itu ke anak dan cucunya. Tapi sayangnya mereka menolak karena dirasa boneka ini sangat menakutkan. Akhirnya dia menjualnya ke orang lain dan menurut pengakuan si pembeli, semenjak boneka ini diletakkan di rumahnya, dia selalu merasa ada yang mengawasinya. Dan ternyata kepala dari boneka ini sering bergerak-gerak sendiri dong. Gila, serem banget. Karena sudah tidak tahan, orang ini menjualnya ke kolektor barang antik. Dan boneka kelinci tersebut dia lelang di situs store NVY dengan harga $100. Kamu gimana? Mau nggak membeli boneka ini seharga Rp1.400.000?
Dan yang terakhir, ada boneka kelinci pembunuh. Katanya sih, boneka ini merupakan barang bukti dari kasus pembunuhan di Amerika Tengah. Polisi menyitanya karena sang pembunuh mengaku dipengaruhi oleh boneka tersebut. Tidak diketahui secara pasti kasus pembunuhannya seperti apa, tapi yang jelas boneka ini terlihat di situs eBay dengan harga $30 atau setara dengan Rp400.000. Terlihat matanya begitu mengerikan dengan noda darah di bagian perut yang bertuliskan, "Ada kegelapan di dalamku." Ya ampun, merinding banget ya. Jangan-jangan boneka ini beneran dirasuki iblis lagi. Yah, inilah cerita seram di balik game Mr. Hops Playhouse dan beberapa versi asli dari boneka tersebut. Gimana nih menurut kamu? Dari ketiga boneka kelinci berhantu tadi, mana yang menurutmu paling mengerikan dan terlihat nyata? Coba komen di bawah. Aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan ya buat kirim ke email ax.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.